Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Puspa Mardika dengan NIM 220322604966 dari Offering P10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang classification of material. Nah, jadi material padat telah dikelompokkan secara praktis ke dalam 3 kategori dasar, yaitu ada logam atau metal, kemudian ada keramik, kemudian yang ketiga ada polimer, dan skema ini terutama didasarkan pada susunan kimia dan struktur atom, dan sebagian besar material terbagi ke dalam satu pengelompokan yang berbeda. Nah, selain 3 tadi itu, yaitu ada komposit yang merupakan gabungan rekayasa dari 2 atau lebih material yang berbeda. Ini kita akan lanjut yang pertama, yaitu metal atau logam. Logam adalah unsur kimia yang umumnya memiliki sifat-sifat seperti konduktivitas listrik dan panas yang baik, permukaan yang mengkilap, serta kemampuan untuk ditempa dan dibentuk. Logam sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, industri, dan kehidupan sehari-hari karena sifat mekanis dan kimianya yang unggul. Nah, ini tuh berikut adalah contoh-contoh dari logam. Nah, logam itu pada dasarnya ada 2 kelompok, yaitu ada ferrous, itu contohnya itu ada karbon, ada stainless steel, yaitu terus ada iron, dan kemudian ada non ferrous, yaitu ada aluminium, magnesium, titanium, dan gold. Kemudian yaitu ada bagan batang. Nah, pada gambar ini tuh bagan batang nilai kepadatan suhu ruangan untuk berbagai logam, keramik, polimer, dan material komposit. Jadi seperti ini bagan batangnya. Kemudian lanjut untuk yang kedua, yaitu keramik. Nah, keramik adalah bahan anorganik yang umumnya non-logam dan terbentuk melalui proses pemanasan di suhu tinggi serta pendinginan. Bahan ini tuh sering digunakan dalam berbagai aplikasi karena memiliki sifat-sifat seperti kekerasan, ketahanan terhadap panas, dan daya tahan terhadap korosi. Dan itu merupakan contoh dari keramik tradisional. Jadi ada tanah liat, porselen, dan batu bata. Kemudian selanjutnya yaitu ada keramik modern atau advanced keramik, yaitu contohnya ada aluminia, zirkonia, silikon karbida, dan nitrida silikon. Nah, sifat-sifat keramik itu memiliki kekerasan yang tinggi, yaitu keramik sangat keras dan tahan goresan, membuatnya cocok untuk bahan potong dan pelindung. Kemudian tahan panas juga, yaitu mampu bertahan pada suhu tinggi tanpa berubah bentuk sehingga sering digunakan dalam aplikasi thermal. Kemudian yaitu ada polimer. Polimer adalah senyawa kimia yang terdiri dari rantai panjang molekul-molekul kecil yang disebut sebagai monomer yang terhubung satu sama lain melalui ikatan kimia. Nah, polimer itu dapat terbentuk dalam secara alami maupun sintesis dan memiliki berbagai sifat yang menjadikannya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari di bidang industri. Nah, sifat dari polimer itu yaitu ringan. Sebagian besar polimer itu memiliki massa jenisnya itu rendah sehingga disebut dengan ringan. Kemudian ada fleksibel, tahan korosi, dan isolator. Lanjut, jadi di polimer itu dibedakan dengan beberapa jenis. Satu yaitu termoplastik. Termoplastik itu adalah jenis polimer yang mengalami transisi fase dari padat ke cair ketika terkena suhu tinggi dan kemudian mengeras ketika suhu menurun. Nah, oleh karena itu, plastik industri khusus ini menunjukkan tingkat fleksibilitas desain yang penting dan dapat berulang kali digunakan. Jadi contohnya tuh seperti kursi plastik seperti ini, terus ada ember seperti itu. Nah, sifatnya tuh titik leburnya tuh rendah dan tahan lama. Kemudian lanjut yaitu ada thermosetting. Jadi thermosetting itu adalah jenis polimer yang setelah dipanaskan dan dikeraskan tidak dapat dilelehkan atau dibentuk ulang. Nah, proses pengerasan pada termoset melibatkan reaksi kimia seperti polimerisasi atau pembentukan ikatan silang yang menghasilkan struktur 3 dimensi yang kuat dan permanen. Nah, thermosetting itu sifatnya tuh tahan panas, kuat, dan kaku. Nah, ini contoh-contohnya tuh ada LED, ada DVD, water bottle, terus ini ya
case HP itu seperti itu. Lanjut. Kemudian ada komposit. Komposit adalah material yang dibuat dari dua atau lebih bahan yang berbeda sifat fisiknya, kimianya, atau keduanya yang digabungkan untuk menghasilkan material baru dengan sifat-sifat yang unggul. Nah, bahan penyusunnya itu tetap mempertahankan identitasnya, tetapi energi antar bahan tersebut menciptakan karakteristik yang unik yang lebih baik daripada bahan individualnya. Nah, sifat-sifatnya tuh kekuatannya tuh tinggi, tahan korosi dan panas, kemudian juga ringan. Lanjut, jadi komposit itu ini beberapa contoh dari komposit. Nah, komposit itu dibedakan dengan komposit matriks polimer atau PMC. Kedua, ada komposit matriks logam atau MMC, dan ketiga ada komposit matriks keramik yaitu CMC. Nah, PMC sendiri itu adalah resin sebagai matriks seperti fiberglass, dan kemudian untuk MMC itu logam sebagai matriks seperti aluminium diperkuat dengan serat karbon. Kemudian sedangkan CMC yaitu keramik sebagai matriks seperti silikon karbida diperkuat serat karbon. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau belibet saat menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.